Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen El Sinta. Saat ini saya berada di Jabal Uhud dan di belakang saya adalah komplek pemakaman syuhada Uhud. Yang di sini dimakamkan pula ada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib yang merupakan paman Rasulullah SAW. Di sini di Jabal Uhud ini memiliki nilai sejarah yang cukup tinggi, yakni adanya perang Uhud di sini ya, di mana pada waktu itu diceritakan bahwa umat Islam sempat mengalami kekalahan. Dan bagaimana kita akan mengeksplor sedikit ya berkaitan dengan Jabal Uhud ini sudah bersama dengan saya, Ketua LTNU atau Ketua PBNU ya, Bapak Kiai Haji Ishak Zubaidi Raqib. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, bisa diceritakan berkaitan dengan Jabal Uhud ini apa ini? Jabal Uhud ini sebuah pegunungan yang ada di daerah Madinah, ya, di mana di lokasi ini terjadi perang yang sangat legendaris yang disebut dengan perang Uhud. Salah satu perang yang terbesar dalam perkembangan awal-awal Islam, di mana dalam perang tersebut salah seorang pembela Rasulullah yang sangat berpengaruh, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, wafat menjadi syahid atas perilaku yang sangat bengis dari seorang budak bernama Wahsy. Ini berarti kan sebenarnya panjang kisahnya ya, katanya perangnya ini sampai setahun lebih ya Pak? Dari sejumlah kitab yang saya baca, ini perang yang sangat panjang, menguras bukan hanya tenaga, harta, benda, tetapi juga emosi dan spirit umat Islam. Kalau tidak salah baca, saya itu berlangsung sekitar setahun lebih, setahun 1 minggu. Teman-teman semua, para pemirsa bisa membayangkan betapa mencekamnya situasi 1 tahun itu. Perang tidak pernah berhenti. Dan itu ada di sekitar Madinah. Sementara umat Islam itu baru mengalami perkembangan-perkembangan di masa-masa awal, sehingga mereka itu ada juga beberapa di antaranya yang akhirnya tergoda ya untuk meninggalkan medan perang karena berbagai sebab. Di belakang kita ini ada makam syuhada syuhada Uhud, dan juga ada makam Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Bisa diceritakan sedikit profil beliau dan kenapa beliau bisa jadi syuhada di sini? Ketika banyak orang tidak memberikan pembelaan kepada Rasulullah, satu di antaranya yang sangat berpengaruh dan membesarkan hati Rasulullah adalah pamannya sendiri, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, saudara dari Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib, dan Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib itu adalah ayahanda Rasulullah. Dan Sayyidina Hamzah itu pengaruhnya demikian kuat sehingga setiap petinggi-petinggi Quraisy, kaum musyrikin maupun kufar itu mesti berhitung secara cermat untuk berhadapan langsung dengan Sayyidina Hamzah. Dan beliau pula yang menjadi bintang dalam perang Badar sebelumnya, perang yang membuat bukan hanya menjatuhkan harkat martabat dan membuat malu kaum Quraisy di Mekah, tetapi juga menyebabkan jatuhnya korban petinggi-petinggi Mekah pada waktu itu. Sehingga ketika perang Uhud ini, nama Hamzah itu sudah masuk dalam daftar di urutan pertama untuk dijadikan sasaran dalam perang Uhud ini. Dan terbukti betul beliau akhirnya menjadi syahid setelah pertempuran yang sangat dahsyat dan menjatuhkan banyak korban dari pihak kaum Quraisy Mekah. Oke. Apa hikmah yang bisa kita ambil terutama bagi para jemaah haji yang kemudian berziarah ke Madinah, kemudian mengunjungi atau berziarah pula ke Uhud dan berziarah ke makam Sayyidina Hamzah dan juga para syuhada Uhud? Apa kemudian hikmah yang bisa diambil dari kisah Uhud ini, Pak Kiai? Saya pikir satu hal yang bagi saya pribadi penting untuk menjadi perhatian, bahwa Rasulullah dalam perang Uhud itu adalah panglima utama. Beliau sendiri yang memimpin peperangan tersebut dengan berbagai macam strategi yang sudah diatur. Dan ketika Rasulullah sudah menetapkan strategi, seharusnya siapapun dia itu tidak boleh mengabaikannya, apalagi tidak mengindahkannya. Karena terbukti pernyataan Rasulullah itu benar ketika Rasulullah meminta pasukan panah untuk tidak meninggalkan lokasi apapun yang terjadi di lapangan. Tetapi karena terjebak ya, mungkin mohon maaf ya, dengan nafsu keinginan untuk memiliki pampasan perang, beberapa di antara pasukan itu akhirnya turun meninggalkan lokasi, dan itu menjadi celah
Karena mereka adalah kekuatan utama pada waktu itu yang membendung kedatangan orang-orang kafir Quraisy, dan kemudian celah itu dimanfaatkan oleh pihak Quraisy lewat pimpinan Khalid bin Walid yang waktu itu belum masuk Islam, sehingga membuat mereka pasukan panah itu lari terbirit-birit, berapa menjadi korban, dan ujungnya Rasulullah itu mengalami sedikit cedera. Menurut riwayat sempat gigi serinya itu tanggal karena terhantam oleh benda keras, mungkin batu dan sebangsanya. Jadi apapun sebenarnya perintah Rasul itu, ini penting untuk kita pegang bersama-sama. Apapun bentuknya itu, mau perintah maupun larangan, tidak ada bagi kita untuk menawar, dan kita harus taat kepada Rasulullah SAW. Baik, terima kasih Pak Kiai, luar biasa penjelasannya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih Pak Kiai. Sama-sama. Assalamualaikum. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك